Ya, tadi pernyataan dari Kepala BRIN yang baru berkaitan dengan keberadaan BRIN yang sekarang sudah menjadi lembaga otonom di bawah Presiden Joko Widodo. Saya ingin sapa dulu narasumber saya, ada Ibu Meling dan juga Pak Alan Koropitan. Bu Meling, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Pak Heru. Baik, dan Pak Alan, selamat malam Pak, kabar baik? Kabar baik, selamat Baik. malam Pak Reinhardt, Baik. Ibu Meling. Malam. Ya, tadi kita sudah lihat ya bagaimana reshuffle kabinet dan kemudian ada pos yang baru yakni BRIN yang sekarang sudah menjadi lembaga otonom di bawah Presiden Joko Widodo sebelumnya bergabung dengan Kemenristek. Saya mungkin ke Bu Meling dulu. Bu Meling, apakah Anda melihat sesuatu yang kemudian atau pandangan Anda seperti apa dari pembuatan lembaga BRIN ini? Apakah lembaga BRIN nantinya bisa menjadi solusi atas banyaknya problematika Indonesia berkaitan dengan riset dan juga inovasi? Bagaimana ya menjawabnya? Malahan menimbulkan kebingungan untuk Oke. saya. Karena saya lihat berita di luar bagaimana banyak negara menghendaki pembangunan itu dipimpin oleh science-led development ya. Namun BRIN yang diharapkan menjadi lembaga riset dijadikan independen dan keluar tadi berita dari PDIP ya menjelaskan hubungan antara BRIN dengan BPIP. Jadi di manakah tempat BRIN di bawah BPIP kah? Mungkin bisa. Jadi independensinya entah di mana ya. Jadi untuk saya merisaukan. Karena sebelumnya kan di bawah pimpinan Profesor Bambang, BRIN itu memang stafnya, organisasinya juga memang belum ditandatangani ya, jadi memang belum formal. Setelah 10 bulan atau hampir setahun juga memang belum formal. Dan sekarang sudah lebih nyata, memang tujuannya agar disatukan dengan BPIP. Di mana tempat temu pengetahuan, jadi dahulunya saya tentu saja datangnya dari perguruan tinggi, saya sebagai ilmuwan dan juga di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, tentu saja saya berharap ilmu pengetahuan itu akan bisa maju di negara ini. Tidak hanya orang Indonesia bisa hebat di luar negeri, tetapi di negeri sendiri juga bisa. Oke, baik Bu Sekarang Meling. mungkin pupus ya harapan itu, kecewa. Oke, jadi titik kekecewaan Anda atau kebingungan Anda ini karena format organisasinya ya dari BRIN yang kemudian ada kemungkinan ini nanti akan berkolaborasi dengan BPIP atau seperti apa, Bu? Kebingungan karena penempatan ilmu pengetahuan yang kalau digabung dengan BPIP maka sepertinya dan yang mengeluarkan keterangan itu adalah PDIP, jadi sepertinya ya di bawah PDIP begitu ya. Jadi parpol. Oke. Jadi apakah ini politisasi dari ilmu pengetahuan entah. Oke. Jadi ada bau-bau partai politik begitu ya di dalam sebuah lembaga yang harusnya tadi Anda katakan independen dan penempatannya adalah soal ilmu pengetahuan tadi itu. Sampai di situ dulu Bu Meling, nanti kita akan kebenaran, Pak. Oke. Pak Reinhardt, yang penting dari ilmu pengetahuan adalah fakta dan kebenaran. Oke. Bukan pembenaran. Saya mau pastikan itu. It's truth, kebenaran, bukan pembenaran. Oke, baik Bu Meling, saya harus ke Pak Alan kalau begitu. Ini masih di awal Pak, tapi tampaknya sudah ada banyak catatan tadi juga dari Bu Meling. Ini soal BRIN tadi yang justru dalam posisinya sekarang ada aroma-aroma ini jangan-jangan ada syahwat politik di balik itu. Bagaimana Anda menjawab soal itu? Sebetulnya BRIN yang diinginkan oleh Presiden ini mau seperti apa? Tujuannya apa, Pak Alan? Baik Pak Reinhardt, jadi saya di kantor staf Presiden, tugas kami memang adalah bagaimana
supaya mengamankan program-program atau visi misi presiden. Jadi dalam hal ini semua itu harus terdeliver, tidak hanya send. Nah, dalam konteks BRIN, kami melihatnya bahwa sebetulnya presiden sudah memberikan arahan ya kepada ketua kepala BRIN yang baru, yaitu melakukan konsolidasi. Kemudian yang kedua adalah menjadi fasilitator atau menjadi intermediasi. Jadi selama ini kita paham bahwa dalam sistem iptek, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kan ada 3 pilar. Ya, Ibu Meiling juga terlibat di situ dalam pembuatan buku putih IP. Dalam 3 pilar itu kan ada pilar yang pertama itu yang berbentuk segitiga itu, yang pertama kan adalah lembaga riset atau perguruan tingginya. Kemudian pilar yang kedua adalah industrinya. Nah, pilar yang ketiga yang di bawahnya itu, dari segitiganya itu, di bawahnya itu berbicara lembaga intermediasi. Itulah peran pemerintah. Jadi BRIN dalam hal ini, Presiden sudah menginstruksikan untuk melakukan konsolidasi dan menjadi fasilitator, itu untuk mengintermediasi supaya riset kita itu bisa mengerucut bersama-sama dengan industri. Jadi apakah ini belum terjadi di waktu-waktu sebelumnya? Ya, kita harus akui waktu-waktu sebelumnya ya memang menjadi bagian dalam sejarah iptek kita bahwa kita sempat memiliki Badan Pengelolaan Industri Strategis Nasional. Di situ kemudian ada BPPT yang berusaha mengerucutkan atau mengintermediasikan antara industri dan lembaga riset dalam hal ini. Tetapi kan kemudian terjadi perubahan ya sejak era reformasi. Nah, dengan demikian menurut saya arahan Presiden kepada Pak Handoko sebagai ketua BRIN yang baru ini menjadi sangat relevan. Kita menundukkan kembali kepada relnya supaya mengerucut ya lembaga intermediasi ini bisa benar-benar memerankan peranan yang bisa artinya mengerucutkan, misalnya ya kita punya RIRN, Rencana Induk Riset Nasional ya, sudah ada Perpres 38 2018. Tetapi kita juga punya rencana pembangunan industri nasional. Nah, apakah itu mengerucut? Nah, jadi dengan adanya BRIN diharapkan kita membuat suatu roadmap ya atau master plan atau apalah itu benar-benar mengerucutkan peran dari riset dan industri sehingga benar-benar di situ daya saing bangsa, kemandirian bangsa itu tercapai. Nah, jadi dalam konteks misalnya terjadi perubahan lembaga, perubahan institusi, menurut saya itu hal-hal yang biasa saja di dalam konteks pengelolaan atau pemerintahan gitu ya. Kita nyamannya dengan yang mana. Tetapi dalam hal ini Presiden jelas sangat-sangat berkomitmen kuat untuk mengembangkan sains. Dan kita ingat ada Undang-Undang 11 ya 2019 ya tentang Sisnas Iptek ya, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu bagaimana kita menyusun rencana pemajuan. Jadi rencana pemajuan iptek nasional. Nah, ini kita sangat perlu sekali. Jadi konteksnya sekali lagi adalah mengerucutkan antara riset dan industri. Nah, terus bagaimana dengan perguruan tinggi? Nah, perguruan tinggi ini menurut saya sudah pas ya. Jadi Kemendikbud, kemudian Ristek itu bergabung di sana, karena tugas perguruan tinggi itu adalah menghasilkan ilmuwan dan menghasilkan teknologiwan. Tetapi pelaksananya ini kita perlu suatu institusi yang kuat. Nah, pelaksana untuk melakukan riset tadi itu adalah BRIN. Sekaligus nanti dia mengerucutkan sekali lagi ya. Jadi kata kunci yang saya ingin sampaikan ya sesuai dengan arahan Presiden adalah konsolidasi, kemudian yang kedua adalah fasilitasi atau intermediasi, baru yang ketiga adalah mengerucutkan. Bukankah ini yang kita harapkan selama ini sebagai seorang ilmuwan? Begitu Pak Reinhardt. Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Meiling kaitannya dengan BPIP, kemudian juga apakah bisa menjamin bahwa nantinya ini bisa bebas dari kepentingan partai politik misalnya, itu bagaimana Pak Alan? Saya baru dengar ya terus terang ya untuk diintegrasikan dengan BPIP. Tetapi kalau kita berbicara politik, negara mana sih, negara maju mana, sains itu tidak didrive oleh politik.
sebutlah ketika pertama kali Presiden Kennedy mencanangkan untuk pergi ke bulan gitu ya, we choose to go to the moon misalnya. Itu kan keputusan politik. Tetapi bukan persoalan kirim orang ke bulannya, tetapi adalah effect yang berkembang, multiplier effect yang berkembang di situ. Bagaimana riset tentang material, bagaimana riset tentang pangannya efektif di ruang angkasa, bagaimana riset tentang energi, jet propulsion dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Amerika dan apakah itu tidak didrive oleh keputusan politik? Pertanyaannya. Okay. Tiongkok, Deng Xiaoping yang sudah mencanangkan jauh-jauh tahun sebelumnya, yang kemudian dinikmati oleh bangsa Tiongkok sekarang ini, apakah itu bukan keputusan politik? Jadi menurut saya di kantor staf presiden sangat memahami apa yang kegundahan dari para ilmuwan. Saya juga ilmuwan, Ibu Meiling adalah senior saya di IP, dan menurut saya berilah kesempatan pemerintah ya dalam konteks tata kelola ini, karena ini juga toh mandat undang-undang ya, Undang-Undang 11 2019. Demikian Pak Reinhardt. Baik, Bu Meiling ada tanggapan Bu? Berilah waktu, tapi waktu presiden ini tidak lama lagi. Apakah memang akan bisa diselesaikan dalam 2,5 tahun? Ya? Jadi Pak Handoko tadi kalau tidak salah sebagai menteri, kedudukannya menteri kayaknya. Ya, kepala badan ya. Kepala BRIN. Ya. Kan mengatakan mau membangun ekosistem, tetapi beliau kan dari LIPI ya. LIPI itu kan membawahi LIPI 8 dan atom segala ya. Apakah itu juga masih dipegang? Tetapi tidak membawahi perguruan tinggi. Jangan lupa, perguruan tinggi tetap ke Dikbud ya, yang sebetulnya urusannya pendidikan dasar. Ya. Kalau mendengar menterinya juga lebih banyak fokus pada pendidikan dasar. Kemudian diharapkan Ristek akan dilebur ke dalam pendidikan tinggi. Jadi kalau sudah dengar dilebur ke sana, tentu saja untuk saya sebagai saya ingin sebut diri saya awam, maka Ristek tidak begitu penting di pendidikan, di Dikti. Ya, karena Dikti tentu saja sudah punya programnya sendiri dan Ristek masuk, maka ya disesuaikan dengan yang ada di sana. Saya tidak melihat bagaimana kita ingin riset yang bisa langsung digunakan oleh industri di Indonesia. Presiden memang sudah berharap ini terjadi, saya sudah lama dengar, tapi sampai sekarang kan belum. Saya belum lihat tidak dilakukan oleh industri sendiri ya, seperti bakmi, jamu air mancur segala, ya. Tetapi mobil oleh Jepang, minyak dan kita, banyak barang kita import. Kalau ada apa-apa kita import. Ya. Jadi pergulatannya itu kan import apa bikin. Tapi sejarahnya sampai sekarang belum ada hasilnya, walaupun sudah lama dibicarakan. Dan di sisa waktu kita mau bersaing dengan luar negeri untuk riset hilir. Saya tidak lihat kemungkinannya kita menang dari luar negeri. Oke. Artinya Anda melihat pembubaran Kemenristek yang kemudian dilebur dengan Kemendikbud adalah langkah yang salah? Itu kan tergantung perspektif seseorang salah benarnya. Bukan, saya tidak bisa
mengatakan itu salah atau benar, kan tergantung dari yang memutuskan. Tapi untuk saya sebagai ilmuwan, saya guru besar di perguruan tinggi, saya anggota di IP, itu untuk saya kemunduran. Oke. Pasti ilmuwan itunya makin mundur. Kita sampai sekarang masih sukar mengatakan ini loh temuan kita. Sampai kita harus ngakui yang dulu-dulu zaman Jepang. Ya, Ekman. But apa yang kita lakukan? Oke, baik. Baik Bu Meling, menarik diskusinya. Saya akan lanjutkan di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Alan nanti bagaimana menjawab soal kemunduran yang tadi disampaikan Bu Meling terkait peleburan Ristek dengan Kemendikbud. Lalu bagaimana ke depan ini antara Kemendikbud Ristek dengan BRIN? Mungkin Anda bisa menjelaskan soal itu, tapi kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali di saat lagi. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kita masih dialog dalam judul besar kita adalah melihat Badan Riset dan juga Inovasi besutan Presiden Jokowi. Saya akan ke Pak Alan dari KSP. Pak Alan, ketika Presiden Jokowi memutuskan meleburkan Kemenristek dalam Kemendikbud, ini kan juga sebetulnya sudah menuai sorotan yang akhirnya memisahkan BRIN menjadi lembaga tersendiri dengan tentu harapannya tadi Anda sudah jelaskan banyak soal untuk memaksimalkan riset dan juga inovasi. Tapi yang tadi disampaikan juga Bu Meling, ini adalah kritik-kritik yang sejak awal sudah masuk. Bagaimana Anda menjawab soal peleburan tadi itu dan ke depan ini antara Kemendikbud Ristek dengan BRIN akan seperti apa koordinasinya? Ya, jadi memang yang banyak irisan di di Kemendikbud Ristek itu nantinya banyak irisannya adalah di pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi itu tetap di Kemendikbud Ristek. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam konteks pendidikan tinggi, tugas dari perguruan tinggi itu adalah menghasilkan ilmuwan dan teknologiwan. Nah, dalam konteks menghasilkan ilmuwan dan teknologiwan, tentunya perguruan tinggi juga melakukan riset. Yaitu apa? Dalam konteks mentrain, ya, melatih seorang mahasiswa master, mahasiswa PhD, melakukan riset yang baik dan benar, sehingga menghasilkan new knowledge dan sebagainya. Itu Kemendikbud Ristek. Jadi menghasilkan suatu pemahaman, suatu keilmuan yang baru, suatu new knowledge dan juga sampai kepada teknologi yang baru, ya. Tetapi BRIN ini memang dikhususkan untuk sampai ke inovasi. Sehingga riset-risetnya itu tadi saya sampaikan mengerucut dengan industri. Nah, waktu periode lalu Pak Jokowi, ya, hilirisasi itu diberikan tanggung jawab kepada universitas. Bagaimana mungkin, ya, hilirisasi itu dilakukan oleh universitas? Nah, makanya sekarang BRIN itu nanti akan fokus ke sana. Tadi arahan Pak Presiden adalah fasilitasi, ya, intermediasi. Sehingga melakukan hilirisasi itu diperankan oleh sesuatu lembaga. Dalam hal ini kita harapkan adalah BRIN. Tidak lagi dibebankan kepada perguruan tinggi atau universitas. Nah, itu maksudnya. Makanya namanya kan Badan Riset dan Inovasi. Jadi ini adalah membagi peran gitu, ya, supaya fokus masing-masing. Dan tadi dikatakan kemunduran, saya mau katakan bahwa ini adalah bagian dari tata kelola. Kalau selama ini kita belum lihat riset yang riset yang menghasilkan hasil atau inovasi yang luar biasa, karena memang praktek-praktek masa lalu itu masih ada tumpang tindih. Bayangkan suatu lembaga riset A dan lembaga riset B melakukan kajian riset yang mirip. Misalnya saya di oceanografi, itu melakukan kajian yang mirip dengan apa? Menentukan atau estimasi fishing ground. Waktu saya menjadi reviewer, saya lihat kok ada di Kementerian A, ada di Kementerian B, atau lembaga riset A, lembaga riset B, melakukan riset yang mirip-mirip. Apalagi biofuel.
apalagi dari rumput laut dan macam-macam gitu ya untuk biofuel dan sebagainya. BRIN ini ya mencoba untuk menata itu supaya tidak tumpang tindih karena kan dana riset kita kan kalau bilang besar, tetapi harus dipakai secara optimal. Jangan sampai dia kecil-kecil kemudian terpecah-pecah dibagi-bagi karena tidak adanya konsolidasi tadi. Jadi kata kuncinya adalah konsolidasi, kemudian menjadi intermediasi atau fasilitator, dan yang ketiga adalah mengerucut. Oke, itu baik Pak Reinhardt. Ya, baik Pak Alan, menarik. Tadi Bu Meling saya ingat juga sempat menggarisbawahi soal ini kan tinggal kepemimpinan Presiden Joko Widodo tinggal mungkin kurang dari 3 tahun begitu ya. Yang kami ingin tanyakan Pak Alan, visi sains dan juga teknologi Presiden itu sebetulnya seperti apa? Mungkin Anda bisa menjawab soal itu karena soal waktu tadi timeline waktu yang sangat sempit hanya sekitar 3 tahun kurang mungkin dan tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kita sudah tertinggal jauh sebetulnya dengan negara-negara lain. 2,5 tahun untuk 3 tahun ini apa yang mau dilakukan dengan BRIN? Ya, mungkin ini ibaratnya bagaimana meletakkan fondasi ya, bagaimana template suatu tata kelola organisasi begitu ya. Dan kantor kami memang kantor staf presiden itu memang dimandatkan untuk melakukan kerja-kerja debottlenecking, kerja-kerja lintas sektoral. Nah, dalam hal ini kami juga diberi mandat untuk dalam konteks BRIN ini ya, untuk membantu dalam hal menajamkan ya kerja-kerja lintas sektoral ini supaya bisa dipercepat ya. Selama ini kan pembangunan bisa kita lihat ya infrastruktur dan sebagainya ya. Jadi kantor staf presiden memastikan bahwa itu terdeliver. Jadi waktu pendek ini kita akan manfaatkan untuk meletakkan fondasi, meletakkan template yang bagus yang nanti bisa dilanjutkan oleh pemerintahan atau pemerintahan berikutnya sehingga kita siap sekali lagi ya. Jadi hal-hal yang tadi tumpang tindih, hal-hal yang belum mengerucut, intermediasi antara sains dan industri itu kita harapkan bisa terselesaikan dalam periode tidak lama seperti ini begitu ya. Oke. Saya tahu pasti Bu, ya silakan. Menanggapi Pak Alan. Boleh, silakan Bu Meling. Saya tahu Anda ingin menanggapi, silakan. Ya. Saya ingin menanggapi Pak Alan soal perguruan tinggi yang harus menghasilkan ilmuwan yang akan datang. Saya sudah beberapa waktu belakangan ini, mungkin itu unek-unek saya, mungkin juga ya berdasarkan fakta juga. Saya di UI, kita punya program pasca sarjana, S2 dan S3. Isinya apa? Ketua program, Kaprodi segala sampai kadet itu harus cari ke kementerian. Semua kementerian ya yang relevan saja tentu saja. Kalau kependudukan ya ke Biro Statistik, Bappenas gitu ya. Untuk apa? Cari calon mahasiswa pasca. Perguruan tinggi tidak memiliki dana untuk memberi beasiswa pada calon yang terbaik. Maka calon terbaik kita apa? Kita bilang kamu cari beasiswa di luar negeri. Ya. Nanti kembali kamu ngajar di sini. Yang kita didik Pak Alan, S2, S3, semua jadi birokrat. Karena duitnya dari birokrasi. Mereka tidak menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Mereka menghasilkan untuk pekerjaannya kembali. Dan dia tentu saja akan naik pangkat karena pendidikannya sudah naik. Ya. Bagaimana saya tidak tahu siapa tugasnya yang harus menyesuaikan ini. Ini kan ketidakkonsistenan dari suatu impian yang tidak diuraikan berdasarkan data dan fakta yang ada. Please, saya harapan besar, karena saya besar di perguruan tinggi, harapan saya adalah perguruan tinggi menghasilkan ilmuwan. Karena waktu saya belajar di luar negeri, itulah yang dihasilkan perguruan tinggi. Ilmuwan. Kita tidak menghasilkan ilmuwan.
Silakan Pak. Silakan Pak Alan, ada tanggapan? Karena ini menurut saya Iya. penting sekali Pak Ya. Reinhardt. Oke, baik Bu Meling. Tidak ada calon saintis. Ya. Terima kasih Ibu Meling. Jadi itulah maksud saya tadi bahwa bagi peran ini ya, yaitu Kemendikbud Ristek itu memang kita harapkan akan fokus ke situ, ke perguruan tinggi. Kemudian BRIN ya, dalam konteks BRIN pembicaraan kita hari ini, dia juga akan fokus kepada intermediasi dan juga kepada konsolidasi dan mengerucut tadi. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Meling tadi, berarti itu kan di ranah dikti ya, berarti masuk di Kemendikbud Ristek. Nah, inilah fungsi tadi ya, kalau kita membagi peran dengan jelas, maka akan lebih memudahkan di dalam pengontrolan. Nah, terkait dengan anggaran, menurut saya sih kita bisa optimalkan LPDP ya. LPDP sekarang dana abadi itu kan sudah untuk didedikasikan untuk beasiswa itu sudah 60-an triliun. Oke. Ya, kemudian dana abadi perguruan tinggi sudah ada 3 triliunan, kemudian dana abadi untuk riset ya ada 2 triliunan sekian ya. Jadi menurut saya dalam beberapa kesempatan saya berdiskusi dengan Dikbud dan juga dengan LPDP itu sudah mulai ada orientasi untuk bagaimana mentrain ya ilmuwan-ilmuwan kita di dalam negeri. Ya, misalnya ada beberapa program untuk mahasiswa bisa S3 di dalam dan tidak tertutup kemungkinan postdoktoral. Jadi apa yang disampaikan Bu Meling itu memang menjadi bagian dari Kemendikbud Ristek yang di mana ada salah satu direktorat jenderalnya adalah pendidikan tinggi. Begitu Pak Reinhardt. Jadi pembagian peran ini memang kita butuhkan. Justru itu maksud dari adanya BRIN tadi ya. Jadi lebih fokus. Masing-masing fokus ke masing-masing. Oke, baik. Soal itu kita sudahi sampai di sini. Tapi memang diskusi yang sangat menarik antara Bu Meling dan juga Pak Alan. Yang jelas hari ini kita melihat ada wajah baru yang menjabat sebagai Kepala BRIN, ya ini Pak Laksana Trihandoko. Saya ingin tahu dari Pak Alan, apa kemudian pertimbangan dari Presiden menunjuk mantan Kepala LIPI ini sebagai Kepala BRIN yang baru, karena ini kan lembaga yang baru sekali, lembaga yang otonom, dan tadi Anda katakan dalam sisa waktu pemerintahan ini akan meletakkan begitu ya BRIN ini, sehingga nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk ke depannya. Pertimbangannya apa? Termasuk saya juga akan tanya ke Bu Meling, seperti apa selama ini Anda melihat komitmen pemerintah terhadap sains dan juga pengetahuan. Tapi dijawab nanti, kami harus break. Tetap di Newscast. Anda kembali di Newscast, saya masih bersama dengan Bu Meling dan juga Pak Alan. Diskusi yang sejak awal sangat menarik, Bu Meling dan juga Pak Alan, kami dihadirkan dengan diskusi yang sangat luar biasa berkaitan dengan riset dan juga inovasi yang sesuai dengan topik kita hari ini karena ada badan yang baru, ya ini BRIN. Pak Alan, apa kemudian pertimbangan Presiden menunjuk Laksana Trihandoko sebagai Kepala BRIN yang baru? Nah itu Pak Reinhardt, kalau saya ditanya itu, saya nggak tahu. Itu kan hak prerogatif Presiden ya. Tapi informasi mungkin yang beredar di istana seperti apa? Tetapi kalau saya mengutip pandangan ya Dr. Berry Juliandri. Dr. Berry Juliandri ini anggota Ilmuwan Muda Indonesia ya. Jadi salah satu organisasi di bawah IP juga. Jadi beliau katakan ya di media bahwa beliau sangat sekali dengan penunjukan Pak Handoko. Karena Pak Handoko selain memiliki background ilmuwan, beliau juga paham politiknya, beliau juga paham organisasi kan sebagai ketua LIPI. Jadi diharapkan bisa memahami, menjembatani ya dalam konteks politik, dalam konteks tata negara, politik anggaran dan juga dalam konteks ilmuwan ya. Tapi kalau ditanya ininya Presiden ya jelas saya nggak tahu. Ya. Oke. Itu kira-kira Pak Reinhardt. Baik, Pak Alan. Baik, Pak Alan. Satu lagi yang menarik juga. Tadi kan Pak Alan menyampaikan bahwa komitmen Presiden cukup sangat besar terhadap sains dan juga pengetahuan. Tapi yang juga kami dengar, mungkin nanti ini bisa dikonfirmasi juga oleh Bu Meling, bahwa beberapa ilmuwan misalnya dari IP atau mungkin kelompok-kelompok yang lain, BPPT atau mungkin LIPI ini sangat jarang kemudian diajak bicara terkait dengan pertimbangan soal isu sains dan juga teknologi. Ada beberapa kebijakan yang juga kami soroti sejak awal sebetulnya sebelum reshuffle ini. Misalnya soal
kebijakan pandemi, kebijakan membangun vaksin seperti kontroversi vaksin Nusantara, kemudian juga pembangunan pusat teknologi digital Bukit Algoritma. Ini kan yang juga sempat menghadirkan menuai pro dan juga kontra. Jadi kalau kita boleh tahu komitmen pada sainsnya seperti apa dari Presiden Jokowi ini, Pak Alan? Kalau saya mau katakan, diskusi atau interaksi dengan ilmuwan bukannya tidak ada ya, ada. Sebutlah di kantor staf presiden, itu ada beberapa ilmuwan di situ. Kemudian di tim komunikasi di internal di istana katakanlah, itu juga ada beberapa ilmuwan di situ, termasuk Akademi Ilmuwan Muda Indonesia yang notabene di bawah organisasi independen di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia gitu ya. Saya tidak bisa menyebut nama, tetapi di situ ada dan kami saling tahu, saling diskusi kami, sehingga kami itu bisa menyerap ya apa-apa yang memang menjadi aspirasi ilmuwan. Saya sendiri adalah Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia 2018-2020. Ada beberapa teman juga ya anggota ALMI yang juga di kantor staf presiden atau di lingkar dalamnya presiden gitu ya. Jadi menurut saya tidak benar juga kalau presiden tidak ada komunikasi dengan ilmuwan. Jadi ada sebetulnya upaya membangun komunikasi itu ya? Saya pastikan ada. Oke. Ya. Bu Meling boleh ditanggapi, termasuk juga terakhir ke Anda. Bagaimana kemudian Anda melihat nasib riset dan juga inovasi ke depan? Ada optimisme yang tadi disampaikan oleh Pak Alan, ada dengan adanya BRIN, juga dengan Kepala LIPI sebagai Kepala BRIN-nya. Pandangan Anda sekali lagi menutup diskusi kita seperti apa, Bu Meling? Saya hanya berharap. Tetapi apa hasilnya saya entahlah ya. Karena BRIN itu kan struktur organisasinya setelah tahun dibiarkan saja. Apakah ke depan bisa merubah nomenklatur, katanya tidak gampang. Penelitian itu lama. Ya. Sepertinya presiden nggak ada waktu untuk menunggu. Tidak ada penelitian yang kalau kita balik tangan udah jadi ya. Jadi itu juga inkonsistensi untuk presiden itu besar sekali. Jadi susah memang kalau hanya yang membicarakan bisa saja. Tapi saya tetap saja concern saya itu 2,5 tahun itu. Apa yang bisa dihasilkan dalam 2,5 tahun ya, mengingat lamanya impian itu timbul untuk menghasilkan barang apa, kalau sudah bagaimana. Saya mengajar metode penelitian, jadi saya tahu berapa susahnya menghasilkan suatu penelitian. Yang ya memang kalau dari anggaran harus selesai dalam setahun, hasilnya itu sebabnya juga sering kurang baik ya. Karena uang baru turun kapan, tinggal 2 atau 3 bulan, it's impossible ya. Nah kalau ini 2,5 tahun, apa yang diharapkan dihasilkan dari segi penelitian yang kami belum dengar sebagai rakyat. Jadi saya tidak tahu. Okay. Tapi berharap sih boleh, karena ada Pak Alan. Oke, tapi kita akan lihat bagaimana kemudian ada Almi di sana, jadi saya terus berharap. Oke, jadi Anda masih punya harapan itu ya, Bu Meling, meskipun harus, saya ilmuwan, jadi harus berharap. Kalau enggak, saya sudah mati. Iya. Kalau yang tadi dikatakan oleh Pak Alan bahwa 2,5 tahun itu bisa menjadi pijakan awal untuk membangun sebuah mimpi terkait dengan riset dan juga inovasi. Ya, tapi melaksanakan mimpi itu perlu waktu lama. Oke, baik. Mari kita akan lihat seperti apa kemudian gebrakan yang akan dibuat BRIN. Apakah kemudian maksimal seperti yang disampaikan oleh Pak Alan atau seperti apa? Kita berikan waktu untuk itu, tapi paling tidak diskusi ini mudah-mudahan bisa membawa perspektif yang baik bagi masyarakat karena ada dialektika yang sangat luar biasa antara Pak Alan dan juga Ibu Meling. Terima kasih banyak Bu Meling, Pak Alan untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. KPK menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin di Gedung Nusantara 3 lantai 4 Senayan, Jakarta. Kami sudah siapkan laporannya usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya Eva Yunisa.